Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, al-fadah min ta'lim wa ta'allum al-fadiqa wal ifadah wal istifadah wal mudzakkara wa tadhkir wal has ya rab ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih Muhammadin sayyidina rasulillah alhamdulillah wa alihi wasahbihi sayyidina imam wal muhazzirullah man khusan sunnah kitab al-inna walidih wa nama walidih wa rasulun tasbih sunnah Muhammad Abu Ja'far sallallahu ya Abdul Qadir sallallahu Mailah walidah hamdan kamali walidina walidikum khasah wa talawatukum amanullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tahrimul uquq wa qati'atur rahim. Qala Allah Ta'ala fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa ama absarahum. Bab haramnya uquq durhaka kepada orang tua. Wa qati'atur rahim masih juga membahas tentang dosa besar memutus tali silaturahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh. Fahal asaitum, apakah kiranya kalian, in tawallaitum, di saat kalian memimpin, an tufsidu fil ardi, kemudian karena kalian menjadi pemimpin, tufsidu fil ardi, kalian membuat kerusakan membuat kerusakan di atas dunia ini. Ay bil kufri wal ma'as, yakni kerusakan karena kekafiran atau maksiat di sana di sini. Karena kita tahu azabnya Allah, amarah Allah yang terjadi di dunia, pemicu utamanya adalah durhaka kepada Allah, dosa. Maka jangan salahkan kalau tempat-tempat dosa berjamur, bermunculan. Tapi sebaliknya tempat-tempat ibadah, ketaatan menipis, mengecil, kurang digemari. Jangan salahkan kalau seandainya akan sering ada bencana demi bencana. Waliyatubillah min. Berarti ketika kita duduk di rumah Allah, mengkaji Al-Quran, hadis Nabi, melalui apa yang diutarakan dan dipaparkan oleh para musanniful kitab, para ulama, maka itu semuanya adalah upaya kaula adalah panjenengan mengurangi bencana, mengurangi dosa dengan makna mengurangi bencana. Semoga majelis-majelis ilmu seperti ini akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kata Allah, apakah kemudian di saat kalian menjadi pemimpin untuk membuat kerusakan di atas tanah ini dengan maksiat, dengan kafir, wa tuqatti'u arhamakum,
Di antara maksiat, contoh maksiat terbesar seperti tuqatti'u arhamakum, kalian memutus tali silaturahim. Ulaikal ladzina la'anahumullah, yang demikian itu mereka adalah orang-orang la'anahumullah, yang Allah laknat kepadanya. Maksud dilaknat adalah ab'adahum an rahmatih, mereka dijauhkan daripada rahmat Allah. Fa'asammahum, Allah buat kepada mereka menjadi tuli, budek. Wa ama absarahum, menjadi buta. Ya Allah, tuli dan buta daripada telinga dan pandangan mereka untuk menerima al-haq, kebenaran daripada Allah, untuk mengamalkan daripada kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga banyak pelajaran yang bisa dia ambil dari kejadian-kejadian di dalam hidupnya. Namun sekali lagi karena buta dan tuli tetap tidak mendapatkan pelajaran. Perhatikan, akibat membuat kerusakan, akibat memutus tali silaturahim, mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Ketika udah jauh dari rahmat Allah, jadinya budek, ya, jadinya buta, sehingga tidak bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang benar yang ada di sekelilingnya. Wa qala ta'ala walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Allah juga berfirman walladzina, dan orang-orang yang kudun, yang telah membatalkan, merusak ahdallahi, terhadap janji Allah, min ba'di mitsaqih, setelah diadakan perjanjian kepadanya, wa yaqta'una ma amarallahu bih, dia juga memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala wa yufsiduna fil ard, selain memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, mereka juga membuat kerusakan di atas dunia ini. Ulaika lahumul la'nah, mereka orang yang dilaknat, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Al-ashqiya, orang-orang yang celaka, orang-orang yang selalu diusir daripada rahmat Allah. Walahum su'uddar, dan untuk mereka adalah rumah yang paling buruk, yakni neraka. Orang yang selalu merusak janji Allah. Kenapa? Karena Allah udah buat perjanjian kepada kita semuanya sebagai umatnya, sebagai hambanya, untuk selalu menyambung tali silaturahim. Kalau kemudian berani memutus daripada apa yang Allah perintahkan untuk disambung, dan kemudian dia membuat kerusakan, ya, maka untuknya laknat dan untuknya neraka. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini si pemutus tali silaturahim, ya, ini bagian di dunia enggak sempurna. Lebih-lebih bagiannya nanti di akhirat. Kenapa? Karena dilaknat sama Allah. Dia dibenci oleh Allah, sehingga insyaallah waliyadzubillah min dalik, ya, bahkan wasiat Al-Imam Ali Zainal Abidin, jangan bergaul kepada orang yang memutus tali silaturahim. Khawatir nanti kalau azab turun kena imbasnya.
Wa qala Allah Ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha rabbuka, dan telah memastikan Tuhan kamu, alla ta'budu, jangan kalian menyembah illa iyyah, kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dengan kedua orang tua hendaknya baik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, di saat sampai di sisi kamu usia tua salah satu orang tua kamu, au kilahuma, atau keduanya, fala taqul lahuma uff, maka jangan sekali-kali berkata di saat diperintah ganggu. Wala tanharuma, jangan membentak kepada kedua orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima, senantiasa ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia, ucapan yang manis, ucapan yang lemah lembut. Wahfid lahuma janahadul minar rahmah, dan bertawaduklah selalu kepada kedua orang tua daripada sifat rahmat dan sayang kamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, jangan lupa senantiasa kamu mendoakan kepada keduanya, ya Allah irhamhuma, rahmati keduanya, kama rabbayani shaghira, seperti keduanya telah mendidik daripada kami di waktu kecil kami. Jadi kita doakan sama orang tua itu perintah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda berkata rabbighfirli warhamni, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah, ini perintahnya Allah. Doa itu kalau Anda baca berarti Anda sedang mematuhi perintahnya Allah. Betapa indahnya di saat Anda diperintah Allah, Anda nurut, Anda patuh. Kemudian karena begitu penting kita harus baik sama orang tua, terutama di usia tua. Orang tua yang sudah di usia tua ini sangat butuh. Usia-usia yang sampun sepuh nih, oke. Niku sangat butuh untuk kita bantu. Sangat butuh untuk kita santuni. Sangat membutuhkan sekali, terutama di usia itu. Ya, maka sempatkan, gunakan waktu kamu untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah. Disebutkan dalam satu hadis, al ibnu bar la yadkhulun nar, wal ibnul aq la yadkhulul jannah. Seorang anak yang baik kepada kedua orang tuanya tidak akan masuk neraka. Seorang yang baik kepada orang tuanya tidak akan masuk neraka. Udah dijamin surga kata Nabi. Wal ibnul aq la yadkhulul jannah. Tapi anak yang durhaka sama kedua orang tuanya tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan hadisnya sebelum nanti kita bahas. Kemudian wa an Abi Bakrah Nufai bin Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi mengatakan, maukah kamu saya kasih cerita kepada kalian bi akbaril kabair, dengan paling besarnya dosa besar. Dikatakan salasan, ya ini ada 3. Qulna bala ya Rasulullah, maka kami pun mengatakan iya ya Rasulullah. Apa itu paling besarnya dosa besar? Maka dijawab al-isyrak billah, menyekutukan Allah atau musyrik. Wa uququl walidain, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Ya, wa kana muttaqian fajalas. Nabi saat
membawa hadis itu dalam keadaan apa? Tidur terlentang, jadi layah-layah. Fajalas, Nabi akhirnya duduk, menunjukkan apa? Ini masalahnya penting. Faqal ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Ingat, jangan sampai kamu mengucapkan ucapan yang palsu. Wa syahadatu zur, atau persaksian yang palsu. Famazalil karru hatta qulna laitahu sakat. Maka Nabi mengulangi itu dengan 3 kali sampai kami pun mengatakan laitahu sakat, barangkali Nabi diam. Artinya qaulu zur wa syahadatu zur, ucapan palsu, saksi palsu, sumpah palsu, itu semuanya adalah termasuk dosa besar. Wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaba'ir, kata Nabi, ada dosa-dosa besar. Apa itu? Al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafsi, membunuh nyawa tanpa hak, wal yamin al-ghamus, dan sumpah palsu. Sumpah palsu itu sengaja atau tidak sengaja? Sengaja, Pak. Ya, rawahul Bukhari. Al-yamin ghamus allati yahlifu kadiban amida. Yamin ghamus itu apa? Allati yahlifu, yani sumpah kadiban amida, dusta tapi sengaja. Ya, masyaallah, waliyadzubillah min dalik, itu dosa besar, itu menyesatkan banyak orang itu. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, masih daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, minal kabair satmur rajul walidah, termasuk dosa besar di saat seorang lelaki itu mencaci kepada kedua orang tuanya. Qalu ya Rasulullah wal yastim ar-rajul walidah, apakah mungkin seorang lelaki berani mencaci kedua orang tuanya? Qal na'am, maka Nabi pun mengatakan iya. Yasubbu abar rajul fayasubbu abah wa yasubbu ummah fayasubbu ummah, muttafaq alaih. Bagaimana seseorang itu mencaci kepada kedua orang tuanya? Maka kata Nabi, seperti jika orang itu mencaci, mengolok-ngolok kepada ayahnya, saudaranya, ibunya, saudaranya, kemudian saudara itu membalas dengan mencaci ayahnya, dia yang mencaci yang pertama, mencaci ibunya, dia mencaci yang pertama. Ya, jadi nggak boleh nih, oke? Termasuk nimbali tiang sepuhe dewe dengan namanya, itu juga nggak boleh. Maaf, kadang-kadang damel guyon. Duwe kancane di bapak jenenge Romli, diceluk duduk jenenge tapi jenenge bapake Romli. Lah Romli akhirnya melok-melok duduk nyeluk sampean jenenge sampean tapi nyeluk jenenge bapak sampean Tolhah. Nah, ini termasuk nggak boleh. Atau ada seseorang mungkin mencaci ayah dan ibu daripada saudaranya, hendak dibalas. Koncone sampean niku genti mencaci ibu dan ayah panjenengan. Nah, ini termasuk apa? Lelaki yang mencaci kepada kedua orang. Kabair ayal anar rajul walidah. Riwayat yang lain, termasuk paling besarnya dosa besar adalah seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, kaifa yal'an ar-rajul walidah? Bagaimana mungkin seseorang berani melaknat kedua orang tuanya? Qal yasubbu abarajul fayasubbu abah fayasubbu ummahu fayasubbu ummah. Ya, seperti tadi, dia mengolok-olok ayah atau ibunya, saudaranya, sehingga saudaranya pun membalas kepada dirinya. Baik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Perhatikan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, ya, banyak di dalam hadis-hadisnya, ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk dikasih izin atau bermusyawarah tentang dia kepingin ikut perang. Maka Nabi menjawab, kamu punya ibu enggak? Gal, naam, nggih ya Rasulullah. Kata Nabi, falzamha fa innal jannata inda rijlaiha. Sudah kamu berada di sampingnya, baik kepada ibu kamu, maka insya Allah surga berada di telapak kedua kaki ibumu. Subhanallah. Berarti orang tua ini kita baik kepadanya sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana karena orang tua menjadi perantara, kita bisa lahir ke dunia, kenal Allah, kenal Rasulnya, menjadi orang Islam, sehingga menjadi orang beruntung yang berada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukur sama orang tua dengan baik kepadanya. Tapi bukan berarti, ya, ketika kita baik berarti sudah seperti impas, bukan. Seberapapun yang kita upayakan untuk baik kepada orang tua, nggak ada seberapanya, nggak ada jasa yang telah dilakukan oleh orang tua kita kepada kita. Ya Allah, makanya Nabi sangat berpesan kepada kita, hati-hati. Kalau bicara dosa itu mungkin mudah kita minta ampun, kecuali dosa yang kaitannya dengan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Abi Bakrah radhiyallahu an mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunub yaghfirullah minha ma yasha ila uququl walidain. Semua macam dosa itu Allah bisa mengampuni sesuai yang Allah kehendaki, kecuali uququl walidain. Kalau durhaka kepada kedua orang tua, fa innahu yu'ajjiluhu li sahibi fil hayah qablal mamat. Durhaka kepada orang tua, kadang-kadang dosa itu ditakjil sama Allah, dipercepat oleh Allah kepada pelakunya di saat dia masih hidup sebelum meninggal. Perhatikan ini. Jadi bahaya sekali ya kalau sampai durhaka kepada orang tua. Ya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jangan memanggil orang tua dengan namanya. Dan juga jangan berjalan memotong jalannya orang tua. Itu termasuk apa? Uququl wali, termasuk durhaka itu. Jangan berjalan memotong jalannya orang tua, kecuali mungkin di situ ada adza. Anak kulit gedang misalnya tiba-tiba kepleset dan dipotong jalannya, diambil. Ada duri, ada lubang. Kalau enggak, orang tua jalan berhenti sejenak. Demikian tidak kalah penting daripada orang tua kita adalah guru kita. Sampai dikatakan untuk kuburan orang yang durhaka sama orang tua, kuburan orang yang melaknat kepada orang tua, maka Allah turunkan bara api. Jadi kalau udah di makam di dunia, azabnya udah dicicil sama Allah Subhanahu. Masuk kuburan, Allah kirim kepada kuburannya orang yang melaknat orang tua bara api sejumlah daripada rintian daripada hujan. Waliyadzubillah min. Sama digane bara api satong dipanggang dhuwur ya apa kira-kira? Mateng, Pak. Ini sejumlah daripada rintikan hujan. Ini kuburannya orang yang durhaka sama orang tua, yang melaknat orang tua.
seorang sahabat, kita tahu ya, sahabat yang paling paham dengan agama Allah. Beliau mengatakan tarkud doa lil walidain yudayyiku al-aish alal walad. Kalau seandainya kita lupa nggak doa kepada orang tua, nggak dongok nih, ya tidak mendoakan kepada orang tua, maka hal itu bisa menyebabkan dzikul aish. Apa dzikul aish? Ekonomi jadi sempit, ekonomi jadi nggak bisa luas, nggak bisa mudah, jadinya kesulitan untuk mencari ekonomi. Ini berarti ditunjukkan sama Allah. Kalau pengen lancar ekonomi, ya jangan lupa doa kepada orang tua, atau bahkan setiap saatnya minta doa kepada orang tua. Al Habib Ali, pengarang daripada Maulid Simtud Duror, itu dikatakan setiap hari Pak, mencium kedua tangan orang tua dan kedua kaki orang tua, kemudian minta doa kepada orang tua. Ya. Jadi mencium kedua tangan dan kaki ibunya, ini dalam riwayat ibunya, dan kemudian minta doa. Insyaallah itu mereka. Bahkan di antara mereka kadang-kadang ketika di wajahnya ini ada lalat, nggak berani mengusir ketika dia berhadapan kepada orang tua. Saking adab. Sayyidina Husain ibn Ali bin Abi Thalib disebutkan dalam satu riwayat ketika makan nggak berani makan bareng kepada ibunya Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kenapa nggak berani makan bareng? Khawatir kalau ada salah satu lauk atau makanan yang dilirik sama ibunya, yang diingini sama ibunya, tapi dia nggak ngerti, diambil oleh dia. Berarti mungkin sedikit mengecewakan kepada orang, sampai seperti ini. Makanya orang-orang yang hebat, orang-orang mulia itu bagaimana dia benar-benar menjadikan orang tuanya seperti raja, sehingga rezeki mereka seperti raja. Dia menjadikan orang tuanya benar-benar luar biasa. Masya Allah. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seseorang mau meninggal, ya, disuruh membaca la ilaha illallah, lesannya tidak bisa membaca la ilaha illallah. Kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi berkata, akana yusolli, orangnya sholat enggak? Kok enggak bisa baca la ilaha illallah? Berarti maknanya apa? Orang yang sering meninggalkan sholat itu menjadi su'ul khatimah. Makanya tahawun bis sholah itu menyebabkan menjadi su'ul khatimah. Mau mati enggak bisa berkata la ilaha illallah. Sehingga ketika itu terjadi di zaman Nabi, ada sahabat disuruh baca la ilaha illallah nggak bisa. Ditanya sama Nabi, dia sholat nggak setiap harinya? Wongnya sholat napa boten? Dijawab, "Na'am ya Rasulullah." Nabi langsung bangkit. Aneh ini berarti. Sangat aneh sekali ini. Orangnya sholat tapi nggak bisa berucap la ilaha illallah. Ini aneh sekali nih. Langsung Nabi bangkit. Berarti kejadiannya besar ini. Maka ketika Nabi bangkit, sahabat semuanya ikut bangkit. Dan akhirnya Nabi pun berusaha menuntun. Dituntun langsung sinten Kanjeng Nabi, sing nuntun Kanjeng Nabi. Dikatakan, "Kul wa qalahu kul la ilaha illallah." Hai katakan kamu, katakan la ilaha illallah. Enggak lah astati, enggak mampu ya Rasulullah. Enggak bisa. Nabi yang nuntun juga gak bisa. Padahalnya apa? Orangnya sholat. Maka Nabi mengatakan, kok bisa ini? Orangnya sholat, saya yang nuntun gak bisa berucap la ilaha illallah. Ada apa ini? Maka dikatakan, innahu
kana ya'uqu walidatah, dia durhaka kepada ibunya. Akhirnya faqal, Nabi mengatakan ahayyatun walidatuh, apakah ibunya masih hidup? Dijawab iya ya Rasulullah. Maka ud'u, ya panggil dia itu ibunya. Dipanggil itu ibu. Sama dikatakan hada ibnuk, wah ibu maaf, apakah benar ini anak lelaki kamu, putra kamu, ya putra kandung kamu? Maka si ibu itu mengatakan iya ya Rasulullah, ini putra saya. Qal ara'ait lau ujihat narun azimah, apakah kamu tahu dan kamu rela kalau seandainya putra kamu ini akan kami kobarkan api besar untuk kami bakar, daripada dia dibakar dengan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. In syafa'tilahu khallina anhu wa illa ahlaknah, kalau kamu mensyafa'atinya, menolongnya, maka kami biarkan, tapi kalau enggak, kami akan kumpulkan kayu yang besar untuk membakar daripada putra kamu ini, daripada dibakar dengan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Akum titasfa'in lah, ayo katakan wahai ibu, apakah kamu siap memberikan syafaat pertolongan kepada anak kamu? Qalat ya Rasulullah, kalau gitu maka fa'ashhidi Allah wa ashhidini annaki qad raditi anhu, maka kalau gitu saksikan kepada Allah dan jadikan aku, kata Nabi, aku sebagai saksinya atas bahwasanya kamu ibunya telah ridho kepada putra kamu. Jadi sampai seperti itu Nabi, jadikan aku sebagai saksinya. Aku udah upaya menuntun kalimat la ilaha illallah nggak bisa, padahal dia sholat. Kuncinya hanya pada diri ibu ini. Kalau ibunya tidak memberikan syafaat atau tidak memaafkan dosa-dosanya, maka masya Allah dia akan dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku siap jadikan saksinya. Maka si ibu itu langsung mengatakan, Allahumma ya Allah, inni ushiduka wa ushidu rasulaka, ya Allah aku jadikan engkau sebagai saksinya dan rasul kamu Nabi Muhammad sebagai saksinya, anni qad radhitu anni bani, aku saat ini menyatakan ridha memaafkan kepada anak lelakiku. Maka ketika muncul kata-kata ridha daripada ibunya, padahal ada Nabi Muhammad SAW, faqala, maka Nabi pun mengatakan lil ghulam kepadanya, hei kamu, katakan la ilaha illallah. Langsung dia pun mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan meninggal. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi di sampingnya nggak mampu. Berarti seakan-akan kunci besarnya siapa? Ibunya. Keridhaan ibunya. Kalau seandainya tidak segera si ibu tadi menyaksikan bahwa dia ridha kepada si putranya, masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mungkin akan dibakar oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika si anak tadi mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan meninggal dengan itu kalimah la ilaha illallah, Nabi pun mengatakan alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar, segala puji untuk engkau ya Allah, di mana engkau telah selamatkan dia daripada api nerakamu ya Allah. Ini usaha Nabi, niki perhatian Nabi kepada umatnya, berusaha sekuat mungkin bagaimana umatnya tidak ada masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masya Allah, setelah kejadian itu kemudian prosesi pemakaman, ya ketika ada di makam, Nabi berada di bibir daripada makam, Nabi pun memberikan satu wasiat, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, wahai sekalian orang-orang muhajir, orang-orang ansar, man faddala zaujatahu ala ummih, siapa orangnya yang lebih mengutamakan istri perempuannya mengalahkan daripada ibunya sendiri, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, maka baginya dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat Allah, dilaknat oleh seluruh daripada manusia.
la yaqbalullah minhu syarafa wala adla. Allah tidak akan menerima ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya, illa ayatuba ilallah azza wa jal, kecuali dia kemudian tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuhsin ilaiha wa yatlubu ridhaha, kemudian dia baik sama ibunya dan mencari ridha daripada ibunya. Perhatikan nih, Masya Allah. Faradallah fi ridhal walidain, faridallah fi ridhal walidain wa tuhu fi sukhtihima. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Amarah Allah juga tergantung daripada amarahnya orang tua. Cuman dari sini perhatikan, memang perkataan ibu, terutama doa ibu, bisa membuka daripada hijab Allah subhanahu wa ta'ala. Doa orang tua demikian. Makanya berusahalah kita sebagai orang tua, ya Allah, untuk tidak mendoakan yang enggak baik kepada anak kita. Lek anak dhewe misale dadi wong elek, dadi wong sing dilanat, kira-kira wong tua susah mboten? Susah ya? Makan Masya Allah nih lisan ini bener-bener dijaga nih. Kadang rek nesu anake ora diceluk le, diceluk kirik kadang-kadang. Hah? Kalau udah marah bahasanya sudah kera kamu. Mustajab ini nanti. Ya, doa ini apa mustajab ini. Perhatikan di sini. Juga demikian kita sebagai orang tua jangan sedikit-dikit menuntut hak. Oh, lek gak gelem kualat misalnya. Keplites bis. Wah, waliyatubillah iki. Kobong omahmu, entek duitmu, morat-marit keluargamu. Ojo gampang-gampang seperti ini sebagai orang tua. Kata Imam Haddad, ya, kata Imam Haddad, kenapa? Terutama zaman akhir seperti ini yang banyak sekali terjadi uququl walidain, sedikit sekali orang baik sama orang tua, ya. Maka daripada itu sebagai orang tua sering musamahah, memaafkan kepada anak, jangan menuntut dikit-dikit atas hak walidain. Era gelem neraka loh. Halo, le moro, terono janganmu, ragilem neraka. Titik. SMS ngeri ya. Jangan, Pak. Lah terus pripun? Kan kita memang hak orang tua seperti itu. Perhatikan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan rahimallahu walidan ana waladahu ala birrih. Gusti Allah muga-muga niki dongane Kanjeng Nabi. Muga-muga Allah senantiasa ngrahmati dumateng tiyang sepuh, lek tiyang sepuh niki purun nulung yugane supados yugane iso birrul walidain. Bagaimana orang tua menolong putranya supaya birrul walidain? Dikenalkan anaknya dengan agama. Kira bagaimana? Dikenalkan dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang soleh. Kemudian tidak dikit-dikit langsung celaka dan sebagainya. Jadi kita sebagai orang tuanya juga harus coba laknat itu bagaimana. Insyaallah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini Masya Allah, seseorang yang bisa melalui daripada hidupnya birrul walidain, maka kedudukannya dekat sekali dengan orang-orang yang mulia, dengan para anbiya. Sampai dikatakan man mata wahwa radhin walidah. Kalau ada orang mati, ya, dia bisa membuat ridha kepada kedua orang tua. Dia mati bisa membuat ridha kepada orang
tua. Lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannah illa darajah wahidah. Benjing mlebu swarga derajate karo para nabi hanya terpaut 1 derajat saja. Niki lek mati saged gawe ridho kalih tiyang sepuh. Tapi sebaliknya man mata wa huwa aqun liwalideh. Kalau ada orang mati kemudian dia durhaka kepada kedua orang tua, lam yakun bainahu wa bainal iblis finnar illa darajah wahidah. Nanti dia dimasukkan neraka Allah, kedudukan nerakanya, model siksaan daripada neraka, azabnya sangat pedih, hampir seperti daripada iblis. Hanya terpaut daripada 1 derajat saja. Jadi kelasnya meh kaya iblis. Lek kadung elek durhaka karo wong tua. Tapi lek saged sae dateng tiang sepuh, maka diangkat kelasnya seperti hampir seperti para anbiya. Ya Allah. Taala berarti ya Allah. Nggih. Sekali lagi anak-anak kita ini harus benar-benar kita ajarkan kepada mereka agama. Diwarai. Jangan kita kenalkan dengan masalah emas, perak, dinar, dirham, duit dan sebagainya. Sama ngerti mal niku maknane apa? Duit. Wong tua niki lek ngulangi anake seneng duit, akhirnya condong. Malah ya milu itu maknanya condong. Lek disajari seneng duit, akhirnya condong karo duit, karo dunya, ngutamane dunianya, akhirnya otomatis maaf orang tuanya terlantar niku mungkin. Wis ngurus nyambut gawe wong tuane loro, ngeluh, kapan le mulih? Sing mulih apa nih kira-kira? Duit tok paling. Alah kirim 1 juta seneng mbokku. Rasa repot. Kenapa? Kita salah mendidik. Kita ajari dia suka emas, suka perak. Iya. Zahab perak itu. Zahab maknanya pergi. Ya, emas itu apa bahasa Arabnya zahab. Maknanya pergi. Berarti kita ajari suka emas. Hatinya anak kamu dibawa pergi. Terus akhirnya rapat yang ngurus karo wong tuane. Ya Allah. Kadang-kadang aneh ya, wong tua niki dididik anake sekolah macam-macam, sing penting iso entuk duit akeh, gaji akeh. Wong tuane ngalor ngidul cerita bangga lek anake gajine akeh, kecipratan ora. Ono ora? Kata. Kecipratan mek iso cipratan ceritane tok. Bahkan ada, ini satu kejadian yang nyata. Orang tuanya bagaimana dengan bersusah payah, memasukkan putranya di perguruan tinggi dengan maksimal. Wis napa niki gak peduli harus hidup sengsara, sementing anaknya iso sekolah di perguruan yang tinggi. Akhirnya pun mantuk karo konco-koncone, ya mesti koncone wong gede-gede. Wong geng-geng ngoten nggih. Mulih karo koncone anak-anake bos, anake wong sing berduit iki nggih, beruang. Mertos beruang jenengan. Nyampe rumah nyantai-nyantai, sebentar lagi orang tuanya yang kumuh, badannya jelek, pakaiannya jelek, rambutnya amburadul, pulang ke rumah, saudara tanya, loh itu siapa di bawah? Kok ada orang tua? Dijawab, pembantu saya. Waliyatubillah min. Masya Allah, gengsi kalau ngomong dia orang tuanya. Gak ada ilmu agama yang masuk. Ya, gak ada ilmu agama. Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ketika tawaf, ada seorang lelaki menggendong. Di
daripada seorang ibu. Dia tawaf, kemudian kelihatan Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, "Ya Abdullah, ya Ibn Umar radhiyallahu an, apakah yang saya lakukan? Ibu saya yang tua ini saya gendong tawaf dari sini, udah saya memenuhi hak saya sebagai anak untuk bakti sama orang tua." Dalam riwayat yang lain ternyata itu bukan orang Mekah tapi orang Yaman. Jadi digendong dari Yaman ke Mekah 600 km. Sehingga kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maka itu kalau diganti rasa sakit tolkoh satu apa? Maaf ya, den-denan waktu melahirkan itu. Satu apa bahasa Indonesia den itu? No, Pak. Satu den. Ya, waktu melahir satu saja nggak sebanding itu. Padahal nyunso itu den-dennya bukan satu kali, berkali-kali. Ya Allah, alhasil wis nggak nujuk awd. Yang jelas selalu kurang dan kurang. Mungkin mohon yang seperti jadi motivasi kepada kita ya. Untuk kita selalu akan birrul walidain, baik bakti kepada orang tua. Ketika mereka masih hidup kita akan terus menyantuninya. Tapi setelah mereka telah meninggal, kita akan terus mendoakan kepada orang tua. Ya Allah, ini mungkin kalau ada orang, ya Allah, ini saya waktu masih hidup, orang tua saya masih hidup, saya belum pernah berbakti, saya cuma nyakitin tok. Tapi saat ini saya sadar pengen bakti tapi orang tua udah meninggal. Bagaimana ini? Disebutkan anna rajula yamutu walidah aw hadma. Ada seorang lelaki, kedua orang tuanya telah meninggal atau salah satu daripada keduanya meninggal, wa innallaha aqlahuma. Tapi waktu mereka orang tuanya hidup selalu durhaka kepadanya. Maka bagaimana caranya untuk birrul walidain? Fala yazal yad'ulahuma. Maka terus doakan orang tua yang telah meninggal. Wa yastaghfir lahuma, dan terus mintakan ampun kepada dosa-dosa kedua orang tua yang telah meninggal sampai hatta yaktubahallahu baran, sampai Allah mencatat Anda sebagai orang yang birrul walidain. Berarti senajan sampun meninggal masih ada kesempatan. Sing penting terus ojo lali ndongakne wong tuwa, njalukne sepura dosane wong tuwa. Wis mugi-mugi mohon nggih kita termasuk orang-orang yang birrul walidain. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil